Gue muter bolak-balik. Gue nggak pernah dengar Adam teriak, Tuhan gue butuh cewek nih. Gue nggak pernah dengar tuh Tuhan teriak gitu sama Adam teriak gitu sama Tuhan. Dan kayak Adam happy aja. Iya, karena Tuhan kan yang bilang kan tidak baik. Iya, manusia itu seorang diri. Jadi yang ngerasa nggak baik itu bukan Adam. Adam baik-baik saja. Welcome back everyone kepada Real Talk. Real Talk. Kita no kaleng-kaleng ya, kita bahasannya ya. Yoi bro, ini ala PPKM. Tapi tetap bersama Profesor Dr. Cinta Raguel Lewi. Ya, bersama The Great Empower Pastor itu Brian Siawarta. Jadi ya kita bakal ngomong soal Real Talk, obrolan yang real, tentang relationship talk yang no kaleng-kaleng, no ken-ken, no bokis, no bullshit. Itu nggak sih tema kita udah lama nggak syuting. Yoi, kita terpisah jarak, tapi kalau bau cinta mah kita masih deket ya bro. Cinta is life. Cinta itu narkoba. Oke, lanjut. Kita masuk ke topik baru nih, Prof. Udah lama nggak recording, jadi gue baru inget rasanya. Kita masuk ke topik lagi rasanya nih. Gue inget-inget. Seri baru, seri The One. Kita sering banget ya denger ini ya, Pastor Bray ya. The one, who's the one for me? Who's the one? Jodoh ya kesana ya. Terus sering denger kan? Jodoh ada di tangan Tuhan. Tulang rusuk separuh nafasku itu lagunya Ahmad Dhani kan? Ya, Ahmad Dhani Dewa. So, ini jadi makanya di yang pertama ini kita bakal bahas tentang soulmate ya. Soulmate itu, gue rasa ini pertanyaan yang sering kita muncul dan kita sering dengar. Soulmate itu apa? Apakah memang itu ada? Terus jodoh soulmate-ku tuh siapa? Yang kayak gitu-gitu mungkin pertanyaannya. Itu kayak pertanyaan sering ditanya ke kita kali ya, kayaknya ya. Benar. Kita mulai aja, kita masuk. Kalau gue mikir tentang soulmate, Prof, gue mikirnya itu adalah sesuatu yang ide atau konsep yang semua orang percaya, tapi terlebih lagi juga di dalam iman kita ya sebagai orang Kristiani, itu kayak seakan-akan biblical banget gitu kan, Alkitabiah. Karena biasa kita ngomong itu tulang rusuk, di mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Jadi kalau bahasa Kristen kita kan kayak, bro gimana kabar, masih single nggak? Oh iya belum ketemu tulang rusuk gue ini gitu. Seakan-akan dia manusia yang tidak lengkap dan satu hari bakal menemukan dan jangan sampai nggak cocok gitu. Dan kesannya kalau nggak cocok, itu bakal pernikahannya rusak banget gitu kan. Tapi kalau cocok tuh bakal sempurna banget. Kalau menurut Profesor gimana, Profesor? Setuju atau tidak setuju? Kalau gue jujur ya, masalah soulmate itu mungkin menurut gue masalah yang paling, gue tahu gini, kalau Pastor B tahu, ini masalah ini kan di gereja-gereja ngeliatnya beda-beda, karena pengalaman setiap orang tuh beda-beda. Tapi satu yang gue pelajarin, soulmate itu sekilas berdasar, tapi sebenarnya nggak berdasar juga. Yang dikasih contoh kan tentang Adam dan Hawa ya. Tapi gue nggak gini. Oke, gue akan terdengar sangat terkesan sesat, tapi sebenarnya enggak sih. Kitab Kejadian kita tahu ya bahwa ini sebenarnya kan bukan kitab orang Kristen. Kitab Kejadian itu kitabnya orang Yahudi, kita tahu ya. Di kitab orang Yahudi itu bukan cuma Adam dan Hawa sebenarnya. Jadi menurut tradisi Yahudi, Hawa itu istri kedua. Yang pertama tuh Lilith. Menurut tradisi. Jadi kalau melihat dari tradisi Yahudi, apakah itu soulmate? Tapi kan kita nggak ngarah ke situ ya. Nah, pertanyaan gue adalah apakah benar Hawa itu? Apakah berarti? Soalnya kalau gue nangkep ini seakan-akan tuh Hawa itu memang diciptakan untuk Adam. Hawa itu memang dan seakan-akan Adam nggak berbuat apa-apa tiba-tiba langsung muncul. Tapi di situ kita menemukan bahwa Hawa memang diciptakan sama Tuhan. Tapi Adam yang nembak, Adam yang bekerja, Adam mencoba melakukan sesuatu. Jadi pertanyaan, dan di situ gue berpikir, kalau misalnya ada perempuan lain gimana di situ? Apakah hanya akan ada Hawa akan dipilih sama Adam atau enggak? Nah, jadi bagi gue sih, dari segi soulmate itu, gue lebih cenderung kayak, nomor satu gue percaya bahwa Adam itu sudah komplit bahkan sebelum Hawa diciptakan. Kalau kita cek di kitab Kejadian, gue udah ngecek, gue muter bolak-balik.
gue nggak pernah dengar Adam teriak, Tuhan gue butuh cewek nih. Gue nggak pernah dengar tuh Tuhan teriak gitu sama Adam teriak gitu sama Tuhan. Dan kayak Adam happy aja. Iya, karena Tuhan kan yang bilang kan tidak baik. Iya, manusia itu seorang diri. Jadi yang ngerasa nggak baik itu bukan Adam. Adam baik-baik saja. Sampai datang wanita. Sampai datang wanita. Justru wanita yang bikin jadi nggak baik. Ya, bukan mau ngejelekin. Cuma maksudnya Adam tuh secure aja. Betul. Dan gue merasa bahwa Adam itu memang alone tuh nggak boleh ya. Alone tuh jangan sampai alone maksudnya. Kita kan nggak bisa sendirian. Dan Adam pun sebenarnya nggak sendirian. Adam bersama Tuhan di situ. Cuma gue percaya bahwa while it's not good to be alone, tapi single itu nggak apa-apa. Karena kita lihat di Alkitab pun yang single tapi dipakai Tuhan tuh banyak. Yesus single. Tuhan kita single. Banyak yang single. Jadi, dan justru Tuhan kita juga single, maksudnya tidak punya istri, tidak punya anak, and he's doing just fine. Karena problematik kalau misalnya kita ngerasa, karena gini, gue dapat impresi kalau misalnya kayak soulmate itu kayak belahan jiwa ya. Jadi karena kan kalau tanpa dia, kita tuh nggak lengkap. Iya. Berarti apakah pada waktu gue ngomong sama lu, Pastor B, pada waktu lu belum nikah sama Karen, lu tuh setengah manusia gitu? Right, iya. Ya kan, maksudnya kan, you're still complete, you're a whole human being, lu punya pikiran, lu sehat. Jadi bagi gue, kalau gue lebih ambil jalan yang baik, bahwa memang Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan tahu siapa yang kita pilih. Kita yang milih. Gue setuju banget nih. Jadi jawabannya nggak sesimpel ada atau nggak ada ya. Nggak sesimpel itu. Kita, betul, nggak sesimpel. Coba, Pastor B, menurut lu gimana? Gue suka yang lu bilang, menurut gue konsep the one, belahan jiwa, tulang rusuk, itu ada tapi, maksudnya kalau lu tanya ke gue, Brian, lu percaya nggak tentang belahan jiwa dan all that? Gue bakal bilang iya dan tidak. Yes. Kenapa? Gue mulai dari tidaknya dulu. Karena menurut gue cara pikir seperti ini itu akan menimbulkan banyak masalah dalam dan berhubungan. Yang pertama, tadi Profesor Dr. Lewi udah bilang, adalah insecurity. Kenapa kalau kita punya cara pikir seperti itu, kalau kita kelamaan single, kita bakal ngerasa gue manusia yang tidak lengkap. Dan jadinya bukan cuma itu jadi masalah di bidang percintaan, tapi jadi masalah di bidang self-identity. Identitas kita kaitin sama seseorang yang saat ini belum ada, dan mungkin tidak ada. Bayangin kalau Tuhan Yesus insecure sampai terakhir, kenapa gue masih di atas kayu salib, dan itu kenapa gue nggak ada cewek, gitu. Kan nggak jadi, gitu. Nggak lucu maksudnya. Lucu. Gak lucu banget. Dan sekarang lu bayangin gak sih, kayak kalau misalnya, bener-bener misalnya ada satu perempuan yang diciptakan untuk kita. Lu bayangin gak sih, Bray? Ada satu perempuan diciptakan untuk kita, dan bagi perempuan ada satu laki-laki diciptakan untuk kita. Bayangin kalau ada satu orang aja yang salah pilih jodoh. Lu bayangin gak? Chaos itu dunia kayak gimana? Itu masalah kedua bro. Secara statistiknya tidak mungkin. Secara statistik itu nggak mungkin. Lu bayangin aja, misalnya cowok dan cewek, cowoknya meninggal gitu, misalnya sakit gitu, kepleset kulit pisang, kena kepala meninggal gitu, ceweknya single seumur hidup gitu. Terus dia tulang rusuk orang lain. Terus dia nyolong jodoh orang lain. Terus bagaimana dengan statistik? Gue bilang kadang ada momennya perempuan lebih banyak 4 kalinya dibanding laki-laki. Apakah itu berarti laki-laki harus poligami gitu? Nah, mental itu sangat bermasalah. Dan gue belajar bahwa itu konsep yang bilang manusia diciptakan berpasang-pasangan, dan ternyata itu bukan Kristen, itu Plato. Itu teologi atau itu paham dari kearifan yang lain, maksudnya wisdom yang lain. Karena dewa-dewa itu manusia tadi diciptakan punya 2 kaki dan punya 4 kaki dan 4 tangan gitu. Tapi karena mereka terlalu hebat, jadi dewa memisahkan supaya mereka seumur hidup terkutuk untuk mencari pasangannya. Dari situ. Bener banget. It sounds apa? Enggak, silakan. Ya, jadi soalnya bagi gue it sounds religious but it's not. Abraham, apakah soulmate Sarah? Nah, ini pertanyaan gue. Kenapa? Karena Abraham pun setelah Sarah meninggal, dia ada Hagar, kemudian dia kan pergi kan. Kemudian dia tahu dia punya istri lagi namanya Ketura. Yang nggak punya baca kita pasti tahu. Tahu.
dia punya istri lagi dari ketura. So, Iya. jadi itu problematik. Kalau dari gue sangat percaya bahwa tidak ada jodoh yang sepenuhnya dari Tuhan. Yang ada adalah jodoh yang dicari dengan caranya Tuhan. Itu gue percaya. Kita mengandalkan Tuhan, kita tahu Tuhan pilih yang jadi jodoh kita, dan kita kenal diri kita. Nah, makanya bagi gue, the best concern gue adalah bukannya Tuhan jodohnya harus gimana, tapi saat kamu single, kamu itu jadi orang seperti apa? Karena kamu akan menarik orang yang mirip sama kamu. Kalau Adam itu kerja, Adam identitasnya jelas, Adam nggak kesepian karena ada Tuhan sama dia. Jadi itu yang membuat dia, itu dan gue pelajarin, itu bisa secure, dan pas jodohnya muncul, dia ya happy-happy aja, ngerasa kayak tambahan kebahagiaan, karena dia sebenarnya sudah bahagia dengan hidupnya dia, dan akhirnya kebahagiaan. Jadi kita tidak menggantungkan kebahagiaan masa depan kita kepada satu orang gitu kan. Iya, karena stres. Ada satu masalah lagi, Mas Rawi, yaitu banyak dari kita, termasuk gue juga bisa cara masuk ke dalam masalah ini kalau gue nggak hati-hati, itu kalau kita percaya dengan idea Tuhan, gue seringkali menemukan bahwa kita gampang menyalahkan Tuhan. Contoh, kita ketemu cewek, kita doa, kayaknya ini Tuhan udah bilang doan. Kita menikah, tiba-tiba susah. Kok ini nggak seperti yang gue bayangkan, ekspektasi salah, dan ini semua, dan pernikahannya jadi susah. Dan kita bilang, gimana Tuhan, ini ternyata bukan the one. Dan kita seakan-akan memberikan rasa tanggung jawab itu kepada Tuhan, karena kita bilang, lah kan ini harusnya dari tulang rusuk gue. Dan gue seringkali menemukan juga, itu menjadi cara pikir seperti itu tuh, sebenarnya cara pikir yang nggak mau bertanggung jawab aja. Mau tanggung jawab aja, ini urusan Tuhan, ini harusnya ini gue, kenapa nggak jalan, Tuhan lu gini dong. Padahal kan harusnya tanggung jawabnya di kita. And gue menemukan bahwa it doesn't work like that. Terutama dalam pernikahan ya. Apalagi ya semua udah menikah pasti tahu. Lo mau katanya mau dua-duanya Kristen, dua-dua cinta Tuhan, tetap aja susah. Tetap aja susah. Tapi gue percaya, balik lagi, itu no-nya. Tapi gue percaya the one itu ada. Gue juga percaya, maksudnya. Bahwa the one ini seperti apa nih kalau yang dari deskripsi lo menurut lo? Nah, pertanyaan bagus. Kalau lo nanya gue, siapa the one-nya gue? Siapapun yang gue pasangin cincin di depan altar, dan gue bilang, I do. Artinya, kayak the one itu tadinya tidak ada. Tapi begitu kita memilih seseorang menjadi istri atau suami kita, dan kita mengikat dengan yang namanya jalinan pernikahan, dan Tuhan dua menjadi satu, at that point, ada. Bini gue tuh, Karen, the one-nya gue. Mau nggak mau, senang sedih, gampang susah, dia the one-nya gue. Dan tanggung jawabnya ada di gue, karena gue yang milih dia gitu kan. That's beautiful. Gue setuju. Dan memang itu itu yang menurut gue biblical the one. Itu betul. Gue setuju. Jadi bagi gue teman-teman gini, ini daripada teman-teman fokus milih the one tuh ada apa enggak, mendingan fokus bangun dirimu, fokus bertanggung jawab sama kerjaanmu, fokus sama identitasmu dalam Tuhan, pastikan punya teman-teman yang baik, pastikan kamu punya tujuan hidup yang Tuhan taruh di hati kamu. Dan kalau ada orang yang berada di tujuan yang sama dengan kamu, dan pastikan dia lawan jenis. Nah ini mungkin dia bisa jadi kandidat the one. Asik. Gue lebih ngeliat ke situ sih. Ya menurut lu gimana Pak Serbi? I love it. Gue setuju banget. Makanya sepanjang bulan ini kita bakal ngomongin kayaknya ada 5 atau 6 episode kita. Nice. Kita akan semua aspek dari tentang the one, dan di akhirnya langsung live dari seorang Profesor Dr. Aguel Lewi akan memberikan tips bagaimana kita menemukan the one yang kita udah bahas ini. Kita lanjut selanjutnya, pembicaranya seru banget. Gue gak sabar untuk lanjutin lagi. See you guys. Jangan lupa share, like, comment, subscribe. Ya gitulah pokoknya.